لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد أيها المسلمون أنصحت نفسي وإياكم بأن تجددوا إيمانكم وأن تتقوا الله حق تقاته. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونشهد الله بأنه لا إله إلا هو ونشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الحبيب الكريم رحمة للعالمين. Bapak saudara jamaah Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memperbaharui iman kita kembali sebagaimana dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Bagaimanakah cara kami memperbaharui iman wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalimah tauhid. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah pencipta alam semesta. Tiada yang berhak ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berhak dijadikan tempat bergantung harapan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi a'lal iman, bahwasannya iman tertinggi dengan cabang-cabang yang lebih dari 70. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah pemahaman zikir wirid yang selalu diiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak lupa Bapak Saudara jemaah Jumat dimulakan Allah, ini Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari, hari Jumat, yang nama Nabi Adam alaihissalam dicipta hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat. Begitu juga beliau dikeluarkan di hari Jumat. Maka Nabi menyebut ini hari Jumat, simbol penciptaan manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, aksiru, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawatmu pasti sampai kepadaku. Oleh karena itu, walaupun beliau telah wafat secara fisiknya, tapi rohaninya justru lebih bebas. Karena beliau mengatakan, man sallam alayya, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhu. Arudda alayya ruhi, ya? Allah kembalikan ruhi. A'ada alayya ruhi fa'arudda alaihi salam. Ketika ada kita yang mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, atau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allah kembalikan ruh Nabi. Lalu Nabi SAW menjawab, inilah kehidupan hakikinya Rasulullah yang tidak terbebani lagi oleh kehidupan fisik seperti kita. Maka menjawab, walaupun 7 miliar orang bersolawat, beliau akan menjawab satu persatu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara makan Allah, suatu kali Nabi Muhammad SAW yang berbudi pekerti luhur didatangi oleh Arab Badui. Dalam bahasa Arab, Arab Badui disebut dengan A'rabi. Ja'a A'rabiyun, datang seorang Arab Badui kepada Nabi, seperti kita duduk di masjid, duduk santai, ada orang tanya jawab dengan Nabi. Tiba-tiba Arab Badui ini masuk, nyelonong, melangkahi semua orang. Secara adab orang Madinah, karena Madinah itu musaqqafun, orangnya sudah terpelajar, beradab. Orang Arab Badui punya adab yang berbeda, dan adabnya disebut kurang adab bagi orang Madinah. Tapi Nabi faham bahwa Arab Badui punya gaya sendiri. Beliau tidak menghukumi Arab Badui dengan adabnya, tidak menghukumi pemahaman orang dengan pemahamannya. Maka ketika orang itu masuk melangkahi bahu-bahu setiap orang, Nabi tersenyum. Tiba-tiba orang itu berdiri dan berdoa. Nabi sedang berbicara, tapi dia berdiri mengangkat tangannya. Ya Allah, Ya Rabb, sayangilah aku dan Muhammad saja, yang lain tidak. Yang hadir di masjid tidak perlu disayangi. Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku Badui, dayaqta rahmatullah, kenapa engkau menyempitkan rahmat Allah? Sembari beliau tersenyum.
Tapi Nabi faham maksudnya orang Arab ini cinta sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang kasmaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Berikutnya Arab Badui yang lain datang ke masjid. Setelah selesai hajatnya di masjid, majelis belum dibubarkan, dia walk out, keluar. Tapi tanpa adab seperti orang Madinah beradab kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian mengatakan ini orang kurang ajar? Tidak. Ketika dia sampai di depan pintu masjid, dia melihat ada tembok, ujungnya masjid, sudutnya masjid. Wah, ini bisa buang air kecil di sini. Akhirnya dia buang air kecil di sana. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Sahabat langsung ambil pelepah kurma, ingin memukul orang Badui ini. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, da'uhu wa ahrikuhu bil ma. Biarkan dia, wahai sahabatku, dia selesaikan hajatnya. Bayangkan kencing di masjid Nabi. Kalau bahasa kasar kita gunakan begitu. Bagaimana perasaan kita jika ada orang buang air kecil di masjid kita? Kita sebut dia penista agama. Ya, waktu ada anjing masuk masjid, semuanya ramai, dikait-kaitkan dengan macam-macam. Kita belum tahu juga apakah benar seperti itu. Akhir spekulasi banyak sekali. Tapi jika benar ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba lihat akhlak Nabi. Apa kata Nabi? Biarkan dia. Bersihkan bekas buang air kecilnya. Lalu orang itu pergi begitu saja. Ini baru dua adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menghukumi orang lain dengan pemikirannya. Nabi tidak pernah menjudge orang lain dengan pemahamannya. Bahwasanya karena Allah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat beliau ketika ingin hijrah ke Taif, dilempar oleh orang bukan dengan lemparan pasir, dilempar dengan tai-tainya onta. Apa yang terjadi? Ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, ya Muhammad, engkau kekasihku, jika engkau diganggu, aku akan membalas orang yang mengganggumu. Tapi apa kata Nabi? Wahai Jibril, mereka tidak mengerti siapa aku. Nabi memaafkan jika orang tidak faham. Kenapa kita tidak memaafkan orang yang tidak faham? Apalagi yang tidak sefaham dengan kita. Tidak faham pun dimaafkan, apalagi yang tidak sefaham. Lalu apa yang kita dapat ambil dari situ? Nabi mengatakan, biarkanlah mereka, aku berdoa semoga keturunannya menjadi pengikutku, beriman kepadaku. Bapak saudara, karena Allah, siapa yang lebih sabar, Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad, Nabi kita, lebih sabar. Padahal lebih sakti Jibril secara struktur tubuhnya. Beliau malaikat ruh. Nabi Muhammad masih terbatas oleh tubuh fisik ini. Tapi beliau sangat penyabar. Itu sebabnya malaikat Harut dan Marut ketika turun ke bumi meminjam tubuh manusia tidak berhasil sama sekali, malah menjadi Carut dan Marut. Dan sekarang mereka berdua mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat seandainya diberikan tubuh seperti kita, mungkin tidak sepenyabar Nabi Muhammad, tidak sepenyabar kita. Bapak saudara, makan Allah masih ingat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika hendak dicemplungin ke dalam api, datang semua malaikat yang ada di bumi, bahkan temannya yaitu malaikat Jibril. Pertanyaannya sama, wahai Ibrahim, maukah kamu aku bantu memadamkan api? Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menjagaku. Bapak saudara, karena Allah, oleh karena itu, karena Nabi sayang ke umatnya, Nabi menempatkan umatnya dengan pikiran seumatnya, bukan dengan pikiran kita. Bapak saudara, karena Allah, masing-masing kita merasa diri kita sesuatu. Kita kalau ketemu, kita pengen disapa duluan, bukan menyapa duluan. Ini beda dengan akhlak Nabi. Nabi ketika bertemu orang ingin menyapa duluan. Nabi jika bersalah, bahkan beliau tidak bersalah, tapi beliau khawatir ada orang tersinggung dengannya, beliau pertama kali meminta maaf. Karena memberi maaf wajib, apalagi meminta maaf.
Maka diabadikanlah sifat Rasulullah dalam 2 ayat terakhir dari surat Taubah. Inilah penutup dari khutbah kita, khutbah pendek kita di masa pandemi ini. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian, sangat sayang kepada kalian, sangat tidak senang, tidak nyaman, tidak bisa beliau hidup tenang, tidak bisa beliau hidup itu seperti kita egois, senang ketika orang susah. Coba sekarang beberapa orang yang tidak kena banjir bilang, alhamdulillah aku nggak kena banjir, tetangganya kena banjir, dia senang di saat orang susah. Imam Syarif Sakti mendapatkan ini. Dia punya toko di pasar, ketika toko semuanya terbakar kecuali tokonya, datang pegawainya, datang, wahai tuan guru Syarif Sakti, semua toko dibakar kecuali tokomu, sakti sekali engkau. Awal kali beliau mendengar, beliau mengatakan alhamdulillah, hebat sekali ya Allah. Tapi baru selesai kalimat itu beliau baca, beliau minta ampun kepada Allah, mengatakan, ya Allah, betapa hilang rasa sisi kemanusiaanku, rasa sayangku kepada umat. Aku bahagia saat ada orang susah. Maka beliau mengatakan, aku beristighfar karena salah menempatkan alhamdulillah selama 30 tahun. Maka ditutuplah ayat tadi, 2 ayat terakhir dari surat Taubah. Nabi itu disebut bersifat Rauf, maha empati, Raufur Rahim, dan Allah meminjamkan namanya kepada Nabi yang bernama Ar-Rahim. Cuma Allah, tapi Allah memberikan nama Rahim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayang, yang sangat mencintai. Maka mari amalkan hadis Nabi ini, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi siapa saja di bumi, seiman dengan kita, sefaham dengan kita, apalagi mereka satu jamaah dengan kita. Maka malaikat-malaikat Allah di langit dengan titah Allah SWT, penguasa aras dan alam semesta, mereka akan mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ghafarallahu lana wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa nas'alullaha yataqabbal minna salatana wa yataqabbal minna qira'atana wa yataqabbal minna jami'a ibadatana wa yasturana bi sitrihil jalalul jamal ya azim ya sattar ya sattar, wastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafarur rahim.